Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ovin. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa semua ya. Hari ini kita mau berkumpul untuk memuji Tuhan, buat mendengarkan firman. Sebelumnya kita doa dulu ya. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya, ikuti Kak Ovin ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang baru. Hari ini kami berkumpul untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Oke, semuanya pintar-pintar. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan yang Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu ya. Semua nyanyi ya. Ajak kakak adiknya, ajak papa mama, oma opa, semuanya boleh diajak. Kita sembah Tuhan rame-rame ya. Yuk kita nyanyi ya. Tuhan Yesus mau dengar suara adik-adik ya. Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu.
kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya doa dulu yuk. Ikuti Kak Ovin ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati kami mau sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, telinganya dibuka lebar-lebar ya. Dengerin Kak Ovin cerita ya. Oke, sebelumnya Kak Ovin mau tanya, ada yang masih ingat ceritanya Kak Lydia minggu lalu? Tentang Abraham Kak. Oke, siapa lagi yang bisa? Tentang Ishak Kak. Oh, siapa lagi? Kurang sedikit lagi. Tentang Esau Yakub. Iya, betul. Semua bener sih. Nah, minggu lalu Kak Lydia cerita tentang Abraham punya anak Ishak. Kemudian Ishak menikah dengan ibu siapa? Ibu Ribka. Kemudian setelah Bapak Ishak dan Ibu Ribka menikah, mereka belum mendapatkan anak. Kemudian Bapak Ishak berdoa terus sampai akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan doanya Bapak Ishak. Akhirnya Ibu Ribka mengandung, Ibu Ribka hamil dan mereka mendapatkan anak. Anaknya tidak cuma satu loh adik-adik. Anaknya berapa? 2 kembar. Wah, luar biasa ya. Mereka berdoa cuma minta 1 anak, tapi Tuhan kasih 2. Oh, hebatnya Tuhan kita. Anaknya yang pertama diberi nama Esau. Siapa? Esau. Good. Yang kedua diberi nama Yakub. Siapa? Yakub. Nah, betul. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Mereka dikaruniai 2 orang anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Ingat-ingat ya. Kemudian Esau dan Yakub bertumbuh menjadi anak yang besar. Nih ada gambarnya. Esau ini sukanya berburu, suka panah, kemudian berburu, tinggal di padang. Sedangkan Yakub ini sukanya diam di rumah, tinggal di rumah membantu mamanya, membantu masak, membantu merapikan rumah. Di sini siapa ya yang suka bantu papa mamanya? Angkat tangan. Wah, semuanya ya. Good. Anak Tuhan harus suka bantu-bantu papa mama ya. Nah, Yakub dan Esau ini disayang sama papa mamanya. Kemudian papa mamanya memberikan mereka berkat. Masing-masing diberikan berkat. Esau dapat berkat, Yakub dapat berkat juga. Kemudian papa mamanya pesen, Esau dan Yakub harus menjaga berkat itu. Apa pesannya? Harus menjaga berkat itu. Tidak boleh dirusak-rusak, tidak boleh dibuang-buang, harus disimpan baik-baik karena berkat itu nantinya akan berguna saat mereka besar nanti. Kemudian mereka bertumbuh, mereka punya berkat itu, mereka menjaga. Kira-kira kalau papa mama minta kalian menjaga berkat yang sudah Tuhan kasih, misalnya mainan, pakaian, kalian tetap jaga atau dirusak-rusak? Good, tetap dijaga ya. Kakak lanjut ceritanya ya. Suatu hari Esau ini mau pergi berburu. Wah, hobinya dia kan berburu, pergi ke padang. Dia menyiapkan panah, sedangkan Yakub tetap tinggal di rumah. Esau mau kemana ya kira-kira? Dia tuh sukanya pergi-pergi berburu di padang, cari binatang. Nah, lihat nih, Esau pergi, ini papa mamanya, dan ini Yakub. Esau pergi, Yakub tetap di rumah karena sukanya tinggal di rumah. Nah, kakak lanjutkan ya. Nih, ngapain ya kira-kira Yakub di rumah? Wah, Yakub ternyata memasak. Dia sukanya bantuin mamanya masak nih. Kira-kira masak apa ya? Wah, sepertinya enak ya. Nah, saat Yakub memasak, setelah beberapa waktu kemudian Esau pulang. Wah, kira-kira kalau habis pergi-pergi Esaunya capek atau enggak ya? Capek. Nah, Esau ini pulang dalam keadaan capek banget, dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Terus dia lihat Yakub lagi masak. Wah, bau makanan. Aku lapar. Aku mau minta Yakub Kemudian Yakub masak, Esaunya mendatangi Yakub. Kemudian
Esau berkata, Yakub, berilah sedikit yang merah-merah dari masakanmu itu kepadaku. Wah, jadi Esau ini minta masakannya Yakub. Wah, sepertinya enak. Tolong berikan kepadaku, aku lapar. Kira-kira Yakub kasih atau enggak ya? Kita lihat ya. Yakub ngasih, tapi ada syaratnya. Yakub bilang gini sama kakaknya, boleh, kamu boleh minta makanan ini, masakanku ini, tapi ada syaratnya. Kamu harus berikan berkat yang sudah papa mama kasih itu kepadaku. Jual kepadaku, tukerin sama ini, makanan ini. Mau nggak? Berkatmu buat aku, kamu tak kasih makanan ini. Kira-kira Esau mau nggak ya adik-adik? Nggak tahu ya. Tadi kan papa mamanya pesen dijaga ya berkatnya. Terus waktu adiknya minta, padahal ini bukan punya adiknya, tapi adiknya minta berkat yang punya Esau. Kira-kira Esau mau ngasih nggak? Wah, ternyata Esau mau ngasih. Baiklah, aku berikan kepadamu, aku jual, aku tukarkan dengan makanan itu. Lagian buat apa sih berkat ini? Aku lapar. Nggak usah deh, berkat ini buat kamu aja, nggak apa-apa, aku lapar soalnya. Akhirnya Esau menukar berkatnya dengan makanan. Jadi Esau nggak punya berkat lagi karena hadiah atau berkatnya itu diberikan kepada Yakub. Wah, kira-kira yang dilakukan Esau ini taat atau enggak ya adik-adik? Tadi papa mamanya bilang harus dijaga berkatnya, tapi Esau malah ngasihkan ke adiknya, padahal seharusnya nggak boleh. Wah, taat enggak ya kayak gitu? Menjaga berkatnya enggak ya? No, Esau nggak menjaga berkatnya. Nah, dari cerita ini kita mau belajar ya sama-sama ya. Nah, Tuhan Yesus kan baik banget sama kita. Tuhan kasih berkat yang banyak buat kita lewat papa mama, lewat oma opa, banyak sekali berkatnya. Nah, saat kita terima berkat dari Tuhan, kita harus apa? Baca sama-sama ya. Bersyukur. Apa? Bersyukur. Berterima kasih dulu sama Tuhan. Mengucap syukur buat berkat Tuhan. Setelah terima berkatnya, berkat itu harus apa? Dijaga. Semuanya baca ya. Menjaga berkat. Apa? Menjaga berkat. Wah, harus bersyukur dan menjaga berkat. Kira-kira berkatnya apa aja sih? Ayo coba tanya mama. Berkat apa aja sih? Teman-teman itu termasuk berkat nggak ya yang Tuhan berikan? Iya, teman-teman itu termasuk berkat. Tuhan berikan teman-teman buat adik-adik, untuk temenin adik-adik itu adalah berkat dari Tuhan. Kita harus sayang sama teman-teman, nggak boleh pukul-pukul. Kita harus selalu baik sama teman-teman. Ada lagi? Mama, oma, opa itu berkat dari Tuhan bukan ya? Iya, mama, papa, oma, sus, om, tante, semua yang di rumah itu adalah juga berkat dari Tuhan. Adik-adik harus sayang sama mereka. Apalagi ayo, apalagi? Apa ya? Yuk yang keras jawab. Ini yang tiap pagi disiapin papa mama kalau mau berangkat sekolah. Apa? Makanan, minuman. Ini adalah berkat Tuhan. Saat papa mama kasih makanan, minuman, boleh nggak dibuang-buang? Boleh nggak? Nggak mau aku nggak mau berkat ini, nggak suka. Boleh nggak Kak, kayak gitu? Nggak boleh, harus dimakan ya berkatnya. Apalagi adik-adik ya berkatnya? Apa yang kita pakai? Apa ini? Iya, baju, pakaian, sepatu, nggak boleh dirusak-rusak ya. Dijaga, kalau pakai kancing, pakai resleting yang betul, nggak boleh kencang-kencang nanti rusak. Harus dirawat dan dijaga. Apalagi ya? Apalagi? Oh, mainan. Misalnya nih, kalian punya mainan mobil-mobilan, terus boneka, boleh nggak dibuang-buang, dirusak-rusak? Nggak boleh, harus dijaga. Ada lagi berkat dari Tuhan buat kita. Apa ya? Ini gambar apa? Gereja, betul.
gereja ini juga berkat loh buat kita. Kita bisa sekolah minggu, bisa beribadah, ini adalah berkat dari Tuhan. Kalau di gereja kita nggak boleh merusak-rusak kursinya, merusak-rusak karpetnya, hiasannya nggak boleh. Harus dijaga. Nah, adik-adik, kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus menjaga berkat yang Tuhan kasih. Caranya gimana sih Kak Ovin? Oh, banyak caranya. Kira-kira siapa yang tahu ya? Misalnya tadi nih, berkat makanan. Kira-kira kalau dikasih makanan boleh nggak dibuang-buang? Boleh, harus dimakan ya sampai habis ya. Makanan buat kesehatan kita, biar kita kenyang, biar kita sehat, perutnya nggak kosong. Kalau nggak makan nanti sakit, harus dimakan ya. Apalagi ya, tadi ada berkat keluarga. Misalnya kita punya oma opa. Wah, ini misalnya ada gambarnya oma nih. Oma kan sudah tua, misalnya ya yang masih punya oma ya, oma atau opa sudah tua, kita harus bantuin oma opa, bikin oma opanya senyum, bikin semua orang senyum. Nah, itu namanya menjaga berkat dari Tuhan. Apalagi ya, misalnya habis mainannya berserakan di lantai, atau habis ambil buku-buku dirapikan atau enggak ya? Dirapikan biar nggak rusak bukunya nih. Kayak adik ini, dia merapikan buku-bukunya, merapikan mainannya supaya tidak rusak. Apalagi ya, oh misalnya ini kalian di gereja waktu sekolah minggu, papa mama kan berikan kalian uang buat persembahan. Ada yang ditaruh kantong, ada yang ditaruh tas, ada yang cuma dibawa. Kira-kira uang itu harus dijaga nggak ya? Harus dijaga, karena uang itu nanti akan dibuat persembahan. Jangan sampai dikasih uang, terus uangnya ditaruh aja, waktu ibadah ditaruh aja, terus lupa, terus uangnya hilang, terus nggak jadi persembahan. Wah, itu namanya tidak menjaga. Apalagi ya, banyak sekali. Oh ini. Misalnya kalian pinjem barang dari teman, misalnya pinjem buku, pinjem boneka, kalian harus jaga baik-baik, harus dirawat, dikembalikan, jangan sampai rusak. Itu namanya kita menjaga berkat dan merawat berkat ya adik-adik ya. Jadi ingat, saat kita diberikan berkat sama Tuhan, kita harus apa nih? Berdoa, harus mengucap syukur buat berkat Tuhan, dan kita harus menjaga dan merawat. Ada lagi nih adik-adik, kita kan punya badan, punya mata, punya hidung, punya mulut, telinga, tangan, kaki, semua Tuhan kasih buat kita. Tuhan mau kita menjaga badan kita, tubuh kita, misalnya minum vitamin, makan yang banyak, biar tetap sehat, biar tetap kuat. Kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa bantu papa mama, kita bisa sekolah, kita bisa bermain, kita bisa melakukan semua aktivitas. Dan kemudian misalnya kita punya mulut, boleh nggak buat ngomong kotor? Oh no. Kita harus menjaga mulut kita, ngomong yang baik-baik, nggak boleh ejek temennya, nggak boleh ngomong kotor. Punya tangan, nggak boleh buat mukul kakak adiknya, nggak boleh buat mukul temannya, harus dijaga. Punya mulut buat memuji Tuhan, punya tangan diangkat buat menyembah Tuhan. Semua badan kita, semua berkat yang sudah Tuhan kasih buat kita harus dijaga. Itu tandanya kita apa? Bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita harus gunakan semuanya baik-baik ya. Berkat Tuhan dijaga dan digunakan baik-baik supaya papa mama senang, keluarga senang, dan yang pasti siapa yang senang? Tuhan Yesus. Kalau kalian menjaga berkat yang sudah Tuhan kasih, Tuhan akan senyum, Tuhan akan senang ya. Sekian firman-Nya. Minggu depan kita akan dengar cerita-cerita yang lain ya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Yuk. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini Mazmur 115 ayat 15a. Diberkatilah kamu oleh Tuhan. Kita ulang ya. Mazmur 115 ayat 15a. Diberkatilah kamu oleh Tuhan. Jadi adik-adik,
Tuhan akan selalu memberikan berkat untuk kita. Yang adik-adik harus ingat, saat kita mendapatkan berkat, kita harus mengucap syukur ya. Selain itu, kita perlu menjaga, merawat, dan menggunakan dengan baik ya berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Ingat-ingat ya, sekarang kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan menjaga berkat yang sudah Engkau berikan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati kota kami Surabaya, berkati bangsa Indonesia. Lindungi kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di video-video atau ibadah berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sekarang saatnya aktivitas. Judul aktivitas hari ini adalah menjaga berkat. Inilah bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama, kertas karton warna. 2, lem. 3, gunting. 4, pensil. 5, kertas origami. Pertama, buatlah pola tangan kalian. Buat dari ujung jari sampai pertengahan tangan. Kemudian, gunting polanya dan tambahkan bentuk persegi panjang di bagian bawah tangan. Lalu, guntinglah kertas origami menjadi bentuk hati dan daun. Selanjutnya, gambarlah berkat-berkat yang adik-adik miliki. Misalnya, papa, mama, rumah, pakaian, dan lain-lain. Keempat, tempelkan berkat-berkat tersebut pada jari-jari dan hiasi dengan daun-daun. Agar bisa berdiri, adik-adik perlu melipat bagian bawah tangan menjadi lingkaran. Dan yang terakhir, hiaslah bagian bawah dengan rumput dan bunga-bunga. Kemudian, tulislah berkat. Melalui aktivitas hari ini, adik-adik dapat mengingat bahwa kita harus menjaga berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh iya, jangan lupa memfoto hasil karya kalian ya, dan tag ke Instagram. Kakak tunggu ya, karena hasil kalian akan ditampilkan di Light Corner. Nah, sekarang mari kita lanjut ke Light Corner minggu lalu.